Halo Sobat Misteri, selamat datang kembali di channel aku, Tara Capek. Tempat di mana malam kalian dipenuhi kisah-kisah yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini kita akan mengupas sebuah cerita yang berasal dari ujung desa terpencil, tentang sebuah rumah tua yang menyimpan rahasia kelam. Konon rumah ini pernah dihuni oleh seorang dukun wanita yang meninggalkan kutukan mengerikan sebelum ia meninggal. Kutukan itu masih terasa hingga sekarang, dan siapapun yang mencoba memasuki rumah tersebut akan menghadapi teror yang tak terbayangkan. Dalam kisah ini, sekelompok pemuda nekat mendatangi rumah itu untuk menguji nyali, tetapi mereka tidak pernah menyangka apa yang menanti di dalamnya. Bisikan gaib, bayangan hitam, hingga sosok wanita menyeramkan menjadi bagian dari pengalaman mencekam yang akan kalian dengarkan malam ini. Di ujung desa yang terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang tak lagi berpenghuni. Penduduk desa menyebutnya rumah kutukan, tempat di mana orang yang memasukinya jarang kembali dengan akal sehat. Atapnya miring seperti hendak runtuh. Jendela-jendelanya berderik meski tanpa angin, dan pintu kayunya penuh coretan aneh yang menyerupai simbol-simbol pemujaan kuno. Konon dahulu rumah itu dihuni oleh seorang dukun wanita yang dituduh mempraktikkan ilmu hitam. Ia dieksekusi oleh warga karena dituding membawa malapetaka ke desa. Namun sebelum ia meregang nyawa, ia bersumpah akan mengutuk siapa saja yang menginjakkan kaki di rumahnya. Sejak saat itu berbagai peristiwa mengerikan terus terjadi. Orang hilang, jeritan di tengah malam, dan bayangan yang muncul di jendela. Suatu malam, sekelompok pemuda desa, Ardi, Lina, Danu, dan Tia, memutuskan untuk menantang nyali mereka. Dengan senter dan kamera di tangan, mereka masuk ke pekarangan rumah itu, meski sudah diperingatkan oleh orang tua di desa. Langkah pertama mereka ke dalam rumah membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pintu yang terbuka lebar tiba-tiba tertutup sendiri dengan bunyi keras, seolah mengunci mereka di dalam. Mereka mencoba menenangkan diri, tetapi keheningan yang mencekam itu justru membuat mereka semakin gelisah. Di ruang tamu, mereka menemukan cermin besar yang retak di beberapa sisi. Di pantulan cermin, mereka melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakang mereka. Meskipun ketika mereka berbalik, tidak ada siapapun di sana. Lina yang paling peka di antara mereka mulai gemetar. "Aku tidak suka ini. Kita harus keluar sekarang," bisiknya. Namun ketika mereka mencoba membuka pintu, pintu itu tak bergerak, seolah-olah dipaku mati. Adi mencoba mendobraknya, namun sia-sia. Lalu terdengar suara langkah kaki berat di lantai atas, diiringi oleh suara rantai yang diseret. Dengan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Tangga menuju lantai atas berderit di setiap pijaknya, membuat suasana semakin tegang. Di atas mereka menemukan lorong sempit dengan pintu-pintu di kedua sisi. Salah satu pintu perlahan terbuka dengan sendirinya, menampilkan ruangan gelap dengan bau busuk yang menyengat. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suaranya lirih, namun menggema di seluruh ruangan. Saat ia berbalik, wajahnya hancur. Hanya ada lubang hitam menganga di tempat matanya.
dan mulutnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi yang tajam seperti paku. Lina berteriak histeris, namun jeritanya terputus ketika pintu-pintu kamar mulai terbanting sendiri dan bayangan-bayangan hitam keluar dari cermin-cermin mengepung mereka. Bayangan itu meraih tubuh mereka, mencengkram dengan dingin yang membakar kulit. Dengan sisa tenaga, Adi berhasil menemukan jalan ke tangga, menarik Lina dan Danu bersamanya. Namun Tia tertinggal. Mereka mendengar jeritan terakhir Tia di belakang mereka sebelum semuanya hening. Ketika mereka akhirnya berhasil membuka pintu depan dan melarikan diri, hanya 3 dari mereka yang keluar dari rumah itu. Esoknya penduduk desa menemukan Adi, Lina, dan Danu di tengah jalan, gemetar dengan wajah penuh ketakutan. Ketika mereka ditanya, "Apa yang terjadi, nak?" mereka hanya bergumam tidak jelas. Tia tidak pernah ditemukan, dan nama rumah itu kembali menjadi bisikan menyeramkan antara penduduk desa. Rumah itu tetap berdiri mengintai di tepi desa. Bagi siapapun yang mencoba masuk, mereka mungkin tidak akan pernah keluar, atau keluar dengan membawa mimpi buruk yang tidak pernah hilang. Dan itulah akhir dari kisah mencekam rahasia gelap rumah di tepi desa. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi dan tak tersentuh. Bagi kalian yang masih penasaran, beranikan diri untuk mengunjungi tempat itu, atau mungkin lebih baik tetap aman di rumah dan biarkan cerita ini menjadi peringatan. Terima kasih sudah menonton di channel aku, Tara Capek, tempat di mana cerita horor menjadi kenyataan di imajinasi kalian. Jangan lupa ya untuk di like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kalian bisa tidur.